Gaji Rp1.000.000 per bulan untuk sekeluarga 4 orang tetap harus bisa nabung dan sedekah, meskipun hanya Rp1.000 per bulannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini aku terinspirasi sama satpam sekolah SD yang ada di sekolah anak aku. Beliau seorang kepala rumah tangga dengan 2 anak balita dan istrinya tidak bekerja. Pendapatan per bulannya Rp1.000.000 dan tidak ada pendapatan lain. Jadi di video kali ini aku akan mencoba bagaimana cara mengatur uang Rp1.000.000 per bulan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang terdiri dari 4 orang. Waktu sebelum adanya pandemi COVID-19, sebetulnya si bapak ini suka dapat tambahan dari para orang tua murid yang suka menitipkan anaknya, baik itu hanya untuk menjaganya atau untuk menyeberangkan, atau ada juga yang hanya bersedekah saja. Tapi sejak COVID melanda, sekolah tidak aktif, beliau tidak mendapat tambahan lain. Jadi mau tidak mau, beliau harus bisa mengelola uang yang Rp1.000.000 ini untuk memenuhi kebutuhannya satu keluarga. Biasanya ada sebagian teman-teman netizen yang beranggapan bahwa gak mungkinlah uang Rp1.000.000 bisa memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Mungkin sebagian dari yang mengatakan seperti itu karena mereka hidup di serba kecukupan atau di wilayah yang memang golongan atau tingkat ekonominya sudah mapan. Tapi kalau kita mau bergerak sedikit ya, jalan-jalan ke tempat kumuh atau kadang-kadang lihat TV atau lihat sosmed ataupun mendengar dan membaca berita baik secara offline maupun online, sebetulnya masih banyak sekali masyarakat kita yang berada di bawah penghasilan Rp1.000.000. Jadi jangan dibilang halu atau nggak masuk akal lagi ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai kehidupan masing-masing. Nah, sekarang secara logika aja, kalau kenyataannya memang kita hanya dapat uang Rp1.000.000 sebulan, terus kita mau apa? Apa kita harus menangis? Kita harus minta-minta? Kita harus marah? Jadi yang terbaik adalah pertama kita harus bersyukur, karena dengan mengomel tidak akan memberikan jalan keluar, malah tambah pusing buat diri sendiri. Yang kedua, bersedekah. Berapapun rupiah uang yang kita sedekahkan, mau 1.000, mau 2.000 per bulan, itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk yang nyata. Yang ketiga, kita harus berdedikasi atau loyal. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus memberikan yang terbaik. Siapa tahu kalau kita kerjanya baik, suatu saat kita akan ditempatkan di tempat yang lebih baik. Kemudian yang keempatnya adalah mencari penghasilan tambahan. Bisa aja misalnya ibu sambil di rumah jual gorengan, atau misalnya bapak selepas kerja bisa mencari penghasilan lain, misalnya bantu-bantu ke tetangga, atau kalau punya motor mungkin bisa jadi ojek online, dan lain-lain. Yang kelima, cari pekerjaan lain. Jika memang ada kesempatan, kenapa tidak? Kita harus mengupgrade diri kita dengan berbagai ilmu atau dengan berbagai keterampilan. Jika memungkinkan, carilah pekerjaan lain yang lebih baik. Kemudian yang keenam, di sini luaskan silaturahmi. Maksudnya kita harus meluaskan pergaulan. Tentunya dalam artian yang positif ya. Siapa tahu ke depannya akan memberikan peluang usaha yang lebih baik. Nah, teman-teman, itulah 6 poin what to do atau apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita akan coba mensimulasikan gaji Rp1.000.000 ini. Yang pertama, kita harus punya dulu data tentang pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatannya tadi sudah jelas ya, Rp1.000.000 sebulan. Selanjutnya kita coba datakan dulu pengeluaran apa saja yang diperlukan oleh keluarga Bapak ini. Yang pertama kita anggarkan dulu untuk bersedekah ya Mams. Sedekah ini penting banget ya Mam, karena kita tidak akan miskin dengan bersedekah. Justru dengan bersedekah itu akan meluaskan hati kita. Jadi meskipun kita miskin harta, hati kita kaya. Insya Allah. Di sini sedekah aku anggarkan Rp5.000 per bulan, tapi jika keberatan boleh di-adjust ke 2.000 atau 3.000 ya. Yang penting ada sedekahnya. Selanjutnya di sini pemakaian listriknya adalah 70.000, kemudian pemakaian airnya atau PAM sebesar 50.000 per bulan. Kemudian di sini untuk kuota dan pulsa tidak pakai WiFi ya, 60.000 per bulan.
Kemudian beras dengan pemakaian rata-rata 12 sampai 13 kilo per bulan. Jadi di sini aku anggarkan Rp150.000. Kemudian untuk belanja atau kebutuhan bulanan dianggarkan Rp120.000 per bulan. Seperti sampo, sabun, deterjen, pasta gigi, dan lain-lain ya. Nanti akan kita bedah satu-satu. Selanjutnya untuk uang jajan anak dan lain-lain untuk 2 orang ini, anak balita dianggarkan Rp100.000 saja. Nah, sekarang kita totalin berapa kebutuhan seluruhnya. Setelah dihitung, maka akan didapat angka sebesar Rp555.000. Angka cantik ya, Mams. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dengan angka pendapatannya. Nanti juga akan kita bedah ini untuk belanja bulanan tuh apakah masih masuk akal ya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya seperti apa. Jadi kita ini baru mengelola untuk yang Rp555.000-nya. Nah, di sini sudah dituliskan pendapatannya sebesar Rp1.000.000, kemudian pengeluaran bulanan sebesar Rp555.000, maka kita masih akan dapat sisa sebesar Rp445.000. Selanjutnya ini aku sarankan untuk disisihkan dulu sebesar Rp50.000. Rp50.000 ini untuk membeli bumbu selama 1 bulan. Misalnya bawang merah setengah kilo, bawang putih setengah kilo, kemudian ditambah garam, micin. Sedangkan hanya untuk tambahan seperti tomat dan cabai bisa lihat kondisi. Bila tidak perlu sih menurut aku nggak usah ya, yang penting yang bumbu pokoknya aja dulu. Setelah dipotong dengan pemakaian bumbu sebesar Rp50.000, maka akan didapat sisa sebesar Rp395.000. Nah, angka Rp395.000 ini akan kita bagi 30 atau 31 hari dalam sebulan, ya beda dikit lah. Di sini aku bagi 30 hari, jadi didapat angka Rp13.100 per hari. Ini untuk jatah makan, tanpa beras, tanpa bumbu, tanpa minyak goreng. Cukup nggak sih? Ya harus cukup, memang kenyataannya uang yang kita dapat seperti ini. Jangan dibiasakan minjem ya, Mam, karena minjem itu bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah baru. Yang Rp13.100 ini, jika kita kali 7 untuk perhitungan 7 hari, maka kita akan mendapatkan angka Rp91.700 per minggu. Nah, saran aku sebaiknya kita belanjanya mingguan, kemudian ke pasar, jadi harganya dijamin lebih murah. Dan pastinya lebih hemat. Kemudian nanti pastinya ada netizen yang berkomentar, gak mungkin pula 13.000 untuk makan berempat sehari. Ya mungkin gak mungkin itu bagi Anda. Jadi tetap semangat ya Mams. Aku juga pernah ngalamin kok masa-masa sulit seperti ini waktu aku kecil. Sampai dengan tahu yang ukurannya berapa sih? Yang normal tuh tahu ukurannya sekitar 7 cm atau 6 cm ya. Nah itu untuk makan siang tuh cuma 2 biji, anak berempat digoreng, kemudian 1 tahu itu dibelah 2 untuk makan berdua. Jadi 2 tahu itu untuk 4 orang masing-masing dapat sepotong. Asli ya teman-teman, ini pengalaman aku banget. Kadang-kadang aku makan cuma sama kecap atau sama kerupuk doang. Jarang ketemu daging, paling banter ya sayur atau osengan. Tapi alhamdulillah benar semuanya sehat sampai dengan sekarang, masih beraktivitas, tidak sakit-sakitan dan tidak punya penyakit bawaan atau penyakit tahunan. Yang penting pada saat bayi, Mam jangan lupa ASINya harus full 2 tahun sesuai dengan yang diajarkan oleh agama ya, Al-Quran dan hadisnya. Nah teman-teman, ini sudah aku contohkan untuk belanja mingguan untuk sekeluarga. Di sini aku anggarkan beli ayam setengah kilo, Rp18.000. Mungkin kita dahulukan untuk anak-anak ya. Kemudian beli telur 1 kilo, kurang lebih Rp20.000. Kemudian beli tahu Rp5.000, beli tempe Rp5.000. Tadi kan di anggaran mingguannya jatah belanja per minggu adalah Rp91.700 ya. Kemudian kita jumlahkan belanja mingguan yang sudah kita anggaran ini, total semuanya adalah Rp48.000. Berarti akan ada sisa sebesar Rp43.700. Nah ini akan aku tambahkan ke kecap. Satu botolnya tuh kurang lebih 7.000 ya, yang berapa mili ya, 70 atau 65 mili lah, aku lupa lagi. Nah kalau udah dikurangi untuk kecap 7.000, masih ada sisa sebesar
Rp6.000 ya. Yang Rp36.000 ini bisa kita belanjakan sebagai tambahan nanti beli tahu, beli tempe, kemudian beli macam-macam sayuran. Ini sayurannya udah aku list, beli bayam, kangkung, sawi putih, sawi hijau, kol, dan wortel. Untuk harga Rp36.000 untuk beli sayuran tuh dapat sekarung kali Mam, senang aja. Aku pakai protein tidak dari ayam aja ya, telur juga merupakan pengganti protein hewani, juga ada tahu dan tempe juga merupakan protein dari nabati. Insya Allah dengan uang belanja sebesar 91.700 untuk makan seminggu untuk berempat cukup ya teman-teman. Meskipun dengan sederhana, insya Allah masih sehat. Selanjutnya akan aku buatkan list belanjaan untuk belanja bulanan yang budgetnya Rp120.000. Nah, teman-teman ini udah aku buatkan daftarnya. Di sini kita beli sabun mandi batang, mungkin cukup 4 batang ya. Ini aku menggunakan harga di Bandung. Kalau satu batangnya itu 3.500, maka 4 batang itu sama dengan Rp14.000. Kemudian sampo, ini aku pakai yang 70 ml dengan harga Rp15.000. Kemudian untuk deterjen, aku pakai ada merek Softergen. Ini deterjen digabung dengan pelembut. Harganya itu Rp11.000 untuk 600 gram. Kemudian pasta gigi aku menggunakan yang 75 gram dikali 2, masing-masing harganya Rp5.000, jadi Rp10.000. Kemudian aku belikan teh kemasan dus kecil seharga Rp5.000 untuk relaksasi Bapak dan Ibu. Kemudian aku juga belikan gulanya 1 kilo sebesar Rp15.000. Kemudian untuk sabun cuci piring, ini bisa beli sabun cuci piring yang cair yang murah, atau bisa juga diganti atau ditambahkan sabun colek seharga Rp10.000. Kita jumlahkan dan ini hasilnya adalah Rp106.000. Jadi dari target Rp120.000 kita hanya belanjakan Rp106.000. Jadi ada sisa ya sekitar Rp14.000. Kita belanjakan aja untuk susu kental manis untuk susunya anak-anak. Kalau di sini harganya sekitar Rp15.000. Jadi mungkin nanti setelah ditotalin adalah Rp121.000. Kita akan tekor sekitar Rp1.000, bisa diatur-atur ngambil dari jatah yang mana aja lah, digilir-gilir ya, namanya ibu rumah tangga harus bisa. Dan jangan lupa jika ada kembalian dari belanja bulanan atau belanja mingguan di pasar, sisihkan minimal Rp1.000 per bulan untuk ditabung. Besar kecilnya nggak jadi masalah Mams, yang penting dibiasakan dulu. Dan nanti jika sekolah sudah normal, Bapak sudah dapat uang tambahan lagi, jangan lupa juga disisihkan untuk ditabung. Juga bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya selain kebutuhan pokok. Nah, teman-teman, itulah cara aku mengatur gaji 1 juta per bulan untuk biaya hidup satu keluarga 4 orang. Seperti yang aku bahas tadi di depan, jadi sangat aku sarankan buat ibu dan bapak untuk tetap selalu bersyukur, kemudian tetap bersedekah meskipun hanya Rp1.000 sebulan, kemudian tetap berdedikasi dan loyal di tempat kerja yang sekarang sedang dijalani, kemudian mencoba untuk mencari penghasilan tambahan baik untuk ibu maupun bapak. Yang kelima, cari pekerjaan lain jika memungkinkan. Karena itulah tingkatkanlah kualitas diri biar kita dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan yang keenamnya, luaskan silaturahmi. Siapa tahu dengan luasnya silaturahmi, dengan banyaknya pertemanan dalam pengertian positif, akan membuka peluang usaha yang baru. Bersyukur bukan berarti kita pasrah ya Mam, tidak berusaha sama sekali. Tapi kita tetap berusaha dan memaksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan doa dan bertawakal dengan hasilnya. Semoga menginspirasi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.